Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, semoga kita sehat selalu ya. Nah, di pertemuan kedua ini, Mister akan menjelaskan apa itu if or. Nah, masih ingat nggak kemarin kita belajar apa? Kalau kemarin kita kan belajar if else. Kali ini kita akan belajar if or. Nah, kita cari tahu yuk apa itu if or. Nah, kemarin if else itu kan jika yang lain. Nah, kali ini kita akan belajar logika if or atau bisa disebut jika atau. Nah, kenapa sih Mister kok bisa disebut jika atau? Nah, if or itu memiliki beberapa persyaratan. Nah, persyaratan yang pertama adalah jika suatu pernyataan satu itu benar atau sesuai dan pernyataan dua benar atau sesuai, maka hasilnya itu benar. Nah, kemudian jika pernyataan satu benar atau sesuai, kemudian pernyataan dua salah atau tidak sesuai, maka hasilnya tetap benar. Nah, kemudian jika pernyataan satu salah atau tidak sesuai, lalu pernyataan dua benar atau sesuai, maka hasilnya benar. Nah, jika pernyataan satu salah atau tidak sesuai, atau pernyataan dua salah atau tidak sesuai, maka hasilnya salah. Maka di sini bisa ditarik kesimpulan bahwa jika pernyataan satu atau pernyataan dua itu memiliki pernyataan yang benar atau sesuai, maka hasilnya akan benar. Lalu jika hasilnya salah, itu jika pernyataan satu tidak sesuai dan pernyataan dua juga tidak sesuai. Jika ada salah satu pernyataan itu sesuai, maka hasilnya akan tetap benar. Jika salah semuanya, maka hasilnya salah. Kita ambil contoh seperti ini. Nah, ketika kita beribadah sunnah, misalkan contoh kita ambil sholat sunnah dan juga puasa sunnah. Misalkan seperti ini. Pernyataan satu, sholat sunnah. Pernyataan dua, sholat puasa sunnah. Maka hasilnya yaitu mendapatkan pahala. Lalu pernyataan satu, sholat sunnah. Pernyataan dua, tidak puasa sunnah. Maka hasilnya tetap mendapatkan pahala karena sholat sunnah. Lalu pernyataan satu, tidak sholat sunnah. Pernyataan kedua, yaitu puasa sunnah. Maka hasilnya akan mendapatkan pahala karena puasa sunnah. Walaupun tidak sholat sunnah, maka tetap mendapatkan pahala dari puasa sunnah. Kemudian, jika tidak sholat sunnah, kemudian tidak puasa sunnah, maka hasilnya tidak mendapatkan pahala sama sekali karena tidak melakukan kedua sunnah tersebut. Nah, contohnya seperti itu. Nah, kali ini kita akan belajar dalam bentuk ekskul. Nah, di sini ada tugas buat teman-teman. Ekskul yaitu ada ekskul ekstrakurikuler basket dan juga ekstrakurikuler tenis. Nah, persyaratannya adalah untuk masuk ekstrakurikuler basket harus jenis kelamin laki-laki atau tinggi badan minimal 140 cm. Nah, apabila tidak memenuhi salah satu syarat tersebut, maka harus mengikuti ekskul tenis meja. Tidak boleh mengikuti ekskul basket. Nah, seperti itu. Contoh ini. Dalam persyaratan if or, jika jenis kelaminnya laki-laki, tingginya 140 cm, maka hasilnya itu ikut ekstrakurikuler basket. Nah, kemudian jika laki-laki tapi di bawah 140 cm tetap basket. Kenapa? Karena dia laki-laki. Nah, jika jenis kelamin perempuan, kemudian tingginya itu lebih dari 140 meter atau 140 meter, maka dia tetap ikut basket karena walaupun dia perempuan tapi tingginya 140 cm. Nah, yang keempat, jika dia perempuan lalu di bawah 140 cm, maka dia ikut tenis meja karena dia tidak laki-laki dan juga dia di bawah 140 cm. Nah, di sini nanti silahkan teman-teman mengerjakan ada 10 soal di sini. Nanti silahkan teman-teman menggunakan rumus ini. Nah, rumus yang telah Mister berikan, yaitu sama dengan if kurung buka or, lalu kurung buka
jenis kelaminnya kita klik lalu sampai selesai. Nah, Mister contohin ya, nanti kita akan mengerjakan ini. Nah, mengerjakan ada 8 soal, silahkan teman-teman kerjakan. Sekarang langsung kita masuk ke Microsoft Excel. Nah, kita telah masuk di Microsoft Excel. Nah, pertama kita akan bikin tabelnya terlebih dahulu ya. Nah, pertama ada nomor, kemudian ada nama, lalu ada jenis kelamin, kemudian ada tinggi badan, kemudian ada keterangan. Nah, selanjutnya kita rapikan. Nah, setelah ini kita tulis nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya kita ketik nama sesuai dengan ini, Aisyah, Aziza. Nah, Mister akan memberikan contoh 2 Nah, Mister akan memberikan contoh 2 soal ya. Nanti silahkan teman-teman mengerjakan sendiri sampai dengan 8 nomor. Nah, di sini selanjutnya kelaminnya B 125, 122, 125, 142. Nah, selanjutnya kita akan mengisi keterangannya, apakah dia ikut basket ataupun tenis meja. Nah, teman-teman bisa lihat rumusnya di mocker teman-teman. Nah, di sini dari sama dengan if sampai dengan kurung tutup. Nah, lalu kita masukkan ke dalam keterangan. Kita coba ya, sama dengan if kurung buka or kurung buka, kita klik jenis kelaminnya, kemudian sama dengan, ingat kita ketika mulai mengetik huruf maka harus diawali dan diakhiri dengan petik 2. Petik 2, kemudian L, petik 2, titik koma, kemudian kita klik tinggi badan, lalu lebih besar sama dengan 140, lalu kita titik koma, kemudian petik 2 basket, kemudian petik 2 titik koma, petik 2 tenis meja, titik 2 petik 2, lalu kita kurung tutup. Nah, selanjutnya kita enter. Nah, ini ada yang error, mungkin Mister salah kita cek terlebih dahulu ya. Oh, ini harusnya ini kurung tutup. Nah, di sini ada kurung tutup. Setelah kurung tutup baru kita enter. Nah, kenapa tenis meja? Hasilnya sudah keluar tenis meja. Kenapa tenis meja? Karena dia perempuan, lalu tinggi badannya tidak lebih dari 140 cm, maka dia maksudnya tenis meja. Lalu yang kedua sama dengan if kurung buka or kurung buka petik 2, kita klik lagi jenis kelaminnya, kita klik dulu jenis kelaminnya, kemudian petik 2 sama dengan petik 2, kemudian L atau laki-laki, petik 2, kemudian titik koma. Nah, mungkin jika titik koma tidak bisa, silahkan teman-teman gunakan tanda koma, karena ada beberapa versi Microsoft Excel yang menggunakan titik 2 itu tidak bisa, jadi gantinya harus menggunakan koma. Nah, silahkan nanti jika titik 2 tidak bisa, silahkan diganti dengan koma. Hanya Mister lanjutin ya. Ini habis laki-laki, kemudian Mister klik tinggi badan, kemudian lebih besar sama dengan 140, kemudian kurung tutup, titik koma, petik basket, petik 2,
titik koma, petik 2, tenis meja, petik 2, tutup. Nah, kenapa hasilnya basket? Karena dia perempuan, tapi dia walaupun jadi laki-laki tapi tingginya lebih dari 142. Nah, seperti itu. Selanjutnya silahkan teman-teman blok, kemudian lengkapi dengan border, alt borders, kita pilih bordersnya, kemudian kita beri warna misalkan Mister pengen warna tulisannya hijau, kemudian Mister tebalkan, kemudian di sini Mister tulisannya Mister beri warna misalkan. Nah, kemudian Mister blok, di sini Mister beri warna kuning, di sini Mister beri warna. Nah, lalu di sini mesti rapi Mister. Nah, silakan nanti teman-teman lengkapi dari nomor 1 sampai nomor 8, silahkan kerjakan sendiri. Kemudian setelah selesai silahkan teman-teman masukkan tugasnya. Nanti di sini Mister akan sediakan link untuk mengumpulkan tugas. Lalu di sini juga akan ada tutorial video ini yang akan Mister upload. Silahkan teman-teman lihat di situ. Nah, selamat mengerjakan, semoga sukses dan berjalan dengan lancar. Sekian dari Mister. Kalau ada salah dari Mister mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.